Oke, langsung ke nomor 1. Adi mendapat hadiah ulang tahun dari neneknya sebesar 200.000. Uang tersebut terpakai untuk keperluan pribadinya sebesar 50.000. Sisanya direncanakan untuk ditabung membeli peralatan sekolah dengan perbandingan 3:2. Maka uang yang ditabung adalah, maksudnya ditabung dan membeli peralatan sekolah dengan perbandingan. Jadi yang ditabung itu 3, yang untuk peralatan sekolah itu 2. Gitu. Berarti langkah pertama, ini kan berkaitan perbandingan ya. Kita cari sisa dulu nih. Sisa pertama. Berarti kan sama aja 200 kamu kurangi 50.000 ya. Berarti kan 150.000. Maka uang ditabung berarti kan yang 3 ya. Nah, berarti yang ditabung itu sambil perbandingan 3 per total sisanya. Total sisanya kan 3 tambah 2 nih. 3 tambah 2 dikali 150.000. Berarti 3/5 kali 150.000. Maka hasilnya 90.000. Yang C. Bisa dipahamin? Bisa. Oke, nomor 2. Pak Arief akan membuat denah gedung pada kertas berukuran 40 kali 30 cm ya. Dan ukuran gedungnya itu sebenarnya 32 meter kali 28 meter. Maka skala yang mungkin digunakan berarti kita harus tentukan dulu nih. Nih ukuran gedungnya itu harus lebih kecil daripada kertasnya. Caranya gimana? Kita coba-coba aja nih misalkan nih. Ini berarti coba-coba ya. Ini kan 32 kali 28. Berarti panjangnya nggak boleh lebih dari 40, tingginya nggak boleh lebih dari, atau kebalikannya ya. Intinya, kalau kita bikin denahnya ini, harus ukurannya lebih kecil daripada ini. Nah, misalkan yang pertama, dari yang paling besar dulu skalanya ya. Dari yang paling besar dulu. Karena biasanya skala itu kan semakin besar semakin bagus ya. Berarti yang 1:100 dulu nih, yang paling besar skalanya, perbandingannya. Nah, kita tahu rumus skala. Skala kan ukuran gambar dibanding ukuran sebenarnya ya. Nah, sekarang misalkan nih tinggi gedungnya itu 32 meter. Berarti tinggi gambar gedungnya berapa nih? Tinggi gambar berarti skala dikali tinggi sebenarnya. Skalanya kita ambil yang E dulu ya. Kita ambil yang E dulu nih. Karena yang paling besar ya perbandingannya. 1/100 dikali tinggi sebenarnya 32 meter. Kita jadiin senti ya. 3.200 senti. Maka kita peroleh 32 senti. Kemudian lebar pada gambar berapa nih? Berarti kan skala kali tinggi gambar ya. Tinggi sebenarnya ya, salah. Lebar sebenarnya salah. Dikali lebar sebenarnya. Berarti 1/100 dikali 2.800 cm. Maka hasilnya 28 cm. 32 kali 28 masih lebih kecil daripada 40 kali 35. Maka ini udah benar yang E. Tuh. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Ya, jadi intinya kalau ada terkait skala, maka skala yang paling bagus itu yang paling kecil ya, yang paling besar perbandingannya ya. Gitu. Yang paling kecil nilainya atau paling besar perbandingannya. Berikutnya nomor 3. Suatu hari, Tono memperkirakan persediaan makanan untuk 60 ekor ayam akan habis dalam waktu 12 hari. Bila hari itu ia membeli lagi 20 ekor ayam, maka persediaan makanan tersebut akan habis dalam waktu berapa hari nih? Nah, berarti kan langkah pertama, ini ada ayam, ada hari ya. Ada ayam, ada waktunya, harinya. Nah,
Persediaan makanan untuk 60 ekor ayam itu habis 12 hari. Bila hari itu membeli 20 ekor ayam lagi, berarti kan nambah 20 nih. Ini nambah 20 ya. Nambah 20. Berarti kan jadi 80. Nah, 80 ayam berarti berapa hari? Nah, kalau namanya pakan sama waktu sama ayamnya itu kan berbanding terbalik ya. Kenapa? Semakin banyak ayamnya, pasti harinya semakin sedikit. Berarti perbandingan terbalik. Ini misalkan T ya. Perbandingan terbalik. Kalau terbalik berarti dikali searah. Berarti 60 kali 12 sama dengan 80 kali T. Ini coret aja nolnya. Berarti dapat T-nya 6 kali 12 per 8. Kita coret ya. Dibagi 4, 2. Dibagi 4, 3. Coret lagi 3. Maka dapat waktu yang apa? Waktu yang menghabiskan ayam, menghabiskan persediaan makanannya, waktu ayamnya menghabiskan persediaan makanan itu berarti 9 hari. Itu ya. Waktu ayam menghabiskan persediaan makanannya adalah 9 hari. Bisa dipahamin? Bisa, Kak. Tuh, silakan di screenshot dulu. Udah. Kita lanjut. Nomor 4. Proyek perbaikan jalan harus selesai selama 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 hari. 15 orang 15 hari. Nah, ini berarti rencananya nih. Ini ada pekerjaan perbaikan jalan ya. Ada pekerja sama harinya. Ada pekerja dan hari. Nah, ini masih perbandingan ya. Di mana rencananya 15 pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya 30 hari. Nah, ini rencananya nih. Ternyata faktanya di lapangan 6 hari pelaksanaan itu masih 15 pekerja ya. 6 hari pelaksanaan masih 15 pekerja. Ternyata proyek tersebut dihentikan selama 4 hari. Berarti 4 hari kosong ya. 4 hari libur, berarti nggak ada pekerja yang bekerja. Nah, jika kemampuan pekerja itu setiap orang sama, dan agar proyek dapat selesai tepat waktu, supaya tepat waktu, ini kan sudah berlangsung 6 tambah 4, 10 hari ya, dari rencananya. Sisanya berarti tinggal 20 hari. Nah, 20 hari ini butuh tambahan pekerja berapa? Awalnya kan 15. Berarti 15 plus X. Itu ya, ini faktanya. Maka kalau kayak ini kan perbandingan berbaik nilai ya. Maka kita kali lagi. Kita samakan antara rencana dan fakta. Rencana disamakan dengan fakta. Rencananya 15 kali 30. Faktanya ternyata 15 kali 6 tambah 0 kali 4 tambah 15 plus X kali 20. Nah, ini berarti kan jadi 450 ya. Sama dengan 90, 0 ditambah 300 plus 20X. Ini berarti dapat 450 min 390 sama dengan 20X. Nah, berarti berapa tuh? 60 sama dengan 20X, maka dapat X-nya 3. Yang B. Bisa dipahamin? Kak, aku mau nanya itu yang faktanya itu kan 15 kali 6 plus 0 kali 4 plus berapa lagi tuh? 15, kan ini 15 nih, 15 plus X dikali 20 yang dari sini. Faktanya kan ini nih, 15 kali 6, 0 kali 4, 15 plus X kali 20. Itu. Oke. Ada lagi yang masih bingung? Tidak. Lanjut ya. Nomor 6. Nomor 5. Ini ada 6 ekor sapi dapat menghabiskan persediaan rumput selama 10 hari.
Sedangkan 12 ekor kambing dapat menghabiskan persediaan rumput selama 20 hari. Waktu yang dibutuhkan jika persediaan rumput dimakan oleh 8 ekor sapi dan 16 ekor kambing secara bersamaan. Nah, berarti gimana nih? Berarti kan ada sapi, ada kambing ya. Kita bagi dulu nih. Ada sapi, ada kambing. Nah, ini karena ada subjek sama waktunya, berarti pasti perbandingan berbalik nilai lagi nih. Nanti diper ya. Berarti kan ada sapi, misalkan bukan ekornya ya. Apa namanya, banyaknya lah, N-nya ya, sama waktu. Kambing juga ada N sama waktu. Nah, yang pertama, 6 ekor sapi itu menghabiskan rumput 10 hari. Ya kan? Kemudian yang kambing, 12 ekor kambing itu menghabiskan dalam waktu 20 hari. Nah, berarti gimana nih? Ini kalau 6 ekor sapi kan 10 hari. Berarti kalau 1 ekor sapi berapa? Berarti kan tinggal dibagi 60 ya. Kan 6 kali 10 sama dengan 1 kali X ya. Ya kan? Berarti kan yang 6 kali 10 sama dengan 1 kali X. Maka dapat X-nya 6, berarti 60 hari ya. Berarti 1 ekor sapi itu 60 hari. Kemudian 1 ekor kambing berapa dong? Sama. Tinggal kamu kalikan aja. Berarti 240. Itu ya dengan prinsip yang sama. Nah, di sini ternyata untuk persediaan makanan yang sama, rumput yang sama, 8 ekor sapi dan 16 ekor kambing itu menghabiskan berapa hari? Bisa habis berapa hari? Ya udah. Berarti kan 8 kali 1/60 ya. 8 dikali 1/60 ditambah 16 dikali 1/240. Ini kan bisa kita serain ya, dibagi 2. Itu kan berarti, dibagi 4 aja bisa ya nih ya. Dibagi 4, itu 2/15. Ini dibagi 8. Dibagi 8 itu 2 bisa lagi ya, 2/30 masih bisa lagi. 2/15 ditambah 1/15. Sama dengan, ini bersama-sama ya. Ini sapi plus kambing. Nah, berarti 3/15. Berarti berapa nih? 1/5. Jadi, satu persediaan rumput akan habis dalam waktu 5 hari. Itu ya. Bisa dipahamin nggak? Atau ada yang masih? Bisa. Yang